everyone, gimana kabar asmara kamu hari ini? Berbunga-bunga atau berlayu-layu nih? Semoga berbunga-bunga lah ya. Nah, buat yang lagi galau, pilu, gundah, gulana, tenang aja. Karena hari ini Ica akan menemani kamu di Story Nema Uwu. Spesial buat kamu, dan anime yang bakal Ica ceritain kali ini adalah Kanojo Okarishimasu Season 1 yang dirilis pada tahun 2020. Jadi ya, udahlah ya, daripada kelamaan, dengerin cerita Ica hanya di Story Nema Uwu. Kisah pun berlanjut. Nah, saat sadar kalau itu pasti Shizuru, dengan cepat Kazuya pun melompat ke bawah sana. Dan benar saja, ternyata memang benar gadis itu adalah Shizuru. Kazuya pun segera menarik Shizuru keluar. Saat mereka terdampar, Shizuru yang sudah sadar jadi kaget nih karena Kazuya malah tak sadar nih guys. Shizuru pun mencari cara agar Kazuya sadar. Dia pun memberikan nafas buatan untuk Kazuya. Kejadian hari itu tentu saja sangat menggambarkan seluruh orang yang ada di pantai, kecuali Mami yang gak mau menunjukkan kekhawatirannya. Di sana Mami malah menunjukkan kekecewaannya karena Kazuya gak menepati janjinya nih guys. Padahal kan Mami tahu apa yang sudah terjadi. Mami-chan, kino no koto nan da kedo. Gomen, pa-chan. Mata ippon koutai da. Soria kirawarete mo shikata ne ka. Singkat cerita, Nagomi pun mengajak seluruh keluarganya pergi menginap. Kebetulan hari ini tepat dengan hari kematian suaminya. Nagomi jadi ingin menghibur diri. Sesampainya di sana, Nagomi pun mulai membagikan kunci kamar. Namun anehnya, Kazuya malah disuruh tidur terpisah dengan yang lain nih guys. Tanpa kecurigaan apapun, Kazuya pun masuk ke kamarnya. Nah, saat sampai di dalam kamar dan duduk di sana, gak lama Shizuru tiba-tiba datang. Kejadian itu membuat perdebatan dan keributan di antara mereka nih guys. Untuk menyelesaikan perdebatan itu, Shizuru pun menemui neneknya untuk tukar kamar. Namun sayangnya, mau sekeras apapun mereka mencoba, para nenek-nenek ini tetap saja membuat Shizuru dan Kazuya satu kamar. Mau gak mau ya, kan mereka harus jadi menerimanya. Akan tetapi, meskipun satu kamar, tidur mereka tetap menjaga jarak nih guys. Singkat cerita, hari libur pun selesai. Kazuya meminta bantuan pada Shizuru lagi. Dia ingin membenarkan hubungan mereka di depan Kibe dan Shun, karena mereka berdua dekat dengan neneknya. Mengetahui Kazuya yang kembali akur dengan Shizuru, tentu saja Kibe dan Shun senang dong. Namun tiba-tiba saja Shun mengatakan kalau dia mempunyai pacar juga nih guys. Dan untuk merayakannya, Shun ingin mengajak mereka untuk pergi double date. Kazuya yang mendengar itu tentu saja kaget dong. Dia heran, kok bisa seorang Shun punya pacar? Kazuya merasa kalah dengan Shun. Kazuya hanya mempunyai pacar sewaan, sedangkan Shun pacar asli. Saat Kazuya melamun, tiba-tiba ada seorang gadis yang menabraknya. Terlihat gadis ini sangat gak ramah. Dia bahkan gak meminta maaf dan pergi gitu aja. Singkat cerita, hari kencan pun tiba. Shun langsung memperkenalkan pacarnya. Dan ternyata gadis ini adalah gadis yang bertabrakan dengan Kazuya. Dia bernama Ruka Sarashina. Mereka pun mulai bermain di salah satu sport club. Mizuhara uma. Selama bermain, Kazuya terus memikirkan bagaimana bisa dia dikalahkan oleh Shun. Shizuru yang menyadari hal itu tentu saja menyemangati Kazuya. Dia juga mengatakan kalau punya pacar bukanlah perlombaan. Justru Shizuru yakin kalau suatu saat nanti Kazuya akan mempunyai pacar sungguhan. Saat mereka berdua berbincang, Ruka tiba-tiba memanggil Shizuru nih guys. Nah, saat sudah sampai, tanpa basa-basi, Ruka menanyakan kepada Shizuru tentang status hubungannya dengan Kazuya.
Dan ternyata Ruka curiga nih guys kalau Shizuru adalah pacar sewaan. Shizuru yang mendengar hal itu tentu saja kaget dong. Kok Ruka bisa tahu hal itu? Shizuru pun berusaha menutupinya. Dia mengatakan kalau dia dan Kazuya benar-benar berpacaran sungguhan. Nah, saat selesai mengobrol dengan Ruka, Shizuru langsung berlari melaporkannya kepada Kazuya tentang apa yang baru saja terjadi. Kazuya jadi panik dong. Dia nggak maulah jadi bahan olok-olokan kalau sampai terdengar teman-temannya. Saat mereka berdua sedang panik, tiba-tiba Ruka kembali datang nih guys. Dia menanyakan hal yang sama. Dia bahkan meminta bukti kalau Shizuru dan Kazuya benar-benar pacaran. Di sana Ruka tiba-tiba meminta Kazuya dan Shizuru untuk berciuman. Hal yang wajar kan kalau ciuman untuk orang yang berpacaran? Namun itu membuat Kazuya jadi nggak nyaman nih guys. Tapi di sisi lain Shizuru nggak menyerah nih guys. Dia langsung saja mendekat dan mencium Kazuya. Dari sini mereka terlihat seperti ciuman. Namun aslinya mereka nggak berciuman. Nani sono me? Mizuhara! Nah di sisi lain si Ruka nggak terima nih karena nggak bisa melihat secara langsung. Merasa kalau Ruka semakin meresahkan, Kazuya pun meminta Shizuru untuk pulang duluan. Dengan alasan Shizuru akan menjenguk neneknya. Shizuru yang membaca situasi itu pun langsung pulang. Dan kini tersisa Kazuya, Shun, dan Ruka. Di sini Kazuya mengira kalau Shun dan Ruka akan pergi bermain sampai larut. Namun ternyata sepulang dari sport club, Ruka malah langsung diantar pulang oleh Shun. Setelah Ruka pamit pulang, tak lama Shun pun ikut pulang. Tiba-tiba saja Kazuya jadi memiliki ide nih untuk membungkam Ruka. Kazuya pun ikut turun ke bawah. Dan di sana Ruka ternyata sudah siap dengan kedatangan Kazuya. Kazuya pun terus mengikuti Ruka. Dia terus memohon agar gak memberitahu Shun tentang kebohongan hubungannya. Kazuya juga menjelaskan alasannya berbohong karena demi kebahagiaan neneknya. そこをなんとか寂しくなって水原のこと借りて勢いで家族にも紹介しちまってばあちゃんえらく喜んじまって。どうして私がそこまで。君の言うことなら何でも聞くから。だから Mendengar itu, Ruka ternyata gak peduli sama sekali nih guys. Dia pun mencoba pergi untuk menghindari Kazuya. Namun saat dia akan berjalan, secara gak sengaja Ruka bersenggolan dengan seorang nenek-nenek. Ruka pun terjatuh. Dan untungnya Kazuya dengan cepat menolong Ruka. Dengan tubuh yang kesakitan, Kazuya masih sempat-sempatnya nih memohon kepada Ruka guys. Kazuya pun memberitahu kalau dia nggak mau membuat Shizuru kerepotan juga. Meskipun cuma pacar sewaan, tapi bagi Kazuya dia adalah pacar sewaan terbaik. Mendengar hal itu, Kazuya pun langsung melaporkan berita besar itu kepada Shizuru. Shizuru yang mendengar hal itu jadi kesel dong. Kok bisa sih Ruka membahayakan informasi klien? Shizuru pun mengecek di halaman pacar sewaan. Dan ternyata benar nih guys, si Ruka ada di sana. Shizuru menyarankan Kazuya untuk nggak khawatir lagi, karena kemungkinan si Ruka nggak akan membongkar status mereka yang sebenarnya. Jadi ya Kazuya bersikap biasa aja ketika bertemu dengan Shun nantinya. 私の名前で検索したことくらいあっても帰るわ。お互い二人の動向には常に気を配ろう。なんかあったら俺がなんとかしねえと。 Di keesokan harinya, saat Kazuya dan Shun akan bertemu, tiba-tiba saja Ruka datang menyapa Kazuya nih guys. Kazuya jadi panik dong karena Shun sebentar lagi akan datang. Dengan terpaksa, Kazuya pun membawa Ruka ke salah satu ruangan. Nah, sesampainya di sana, Ruka tiba-tiba meminta untuk dipeluk. Kazuya jadi ngerasa aneh dan heran kenapa sikap Ruka seperti ini. Mereka pun sempat beradu argumen. Namun tiba-tiba saja terdengar suara Shun yang masuk ke dalam kelas. Mereka berdua pun segera bersembunyi kembali. Namun meski sudah bersembunyi, Shun ternyata tetap saja menemukan mereka berdua nih guys. Kazuya pun segera mencari-cari alasan. Namun yang terjadi malah Ruka mengucapkan terima kasih kepada Shun karena sudah menyewanya. Mendengar hal itu, Shun jadi malu dong karena udah ketahuan bohong. Tanpa berkata apapun, Shun pun pergi begitu saja. この間はレンタルありがとうございました。 Dan ternyata kejadian di hari itu sangat membuat Kazuya jadi bingung nih guys. Nah, saat sepulang dari kampus, Kazuya mengobrol dengan Shizuru melalui intercom.
Di tengah obrolan itu, Ruka tiba-tiba saja datang dan menegur Kazuya. Ruka bahkan mengancam Shizuru kalau dia akan melaporkan hal ini kepada agensi. Hubungan mereka berdua sudah terjadi seperti lebih dari sekedar klien. Ruka mengatakan kalau dia bisa menjaga rahasia, asalkan Kazuya mau berpacaran dengan Ruka. Mendengar hal itu tentu saja membuat Kazuya kaget dong. 好きなんですだったら私と付き合ってください。この子と付き合うとか。 Bahkan saking kagetnya Kazuya, dia sampai mencari alasan agar bisa kabur dari sana. Melihat Kazuya yang hendak kabur, Ruka pun menahan Kazuya sekuat tenaga sambil menangis. Hal itu menarik perhatian orang sekitar nih guys. Karena itu, Shizuru pun meminta Kazuya untuk memacari Ruka saja. Lagi pula Kazuya kan lagi nyari pacar sungguhan. Mendengar itu, akhirnya Kazuya pun mau berpacaran dengan Ruka. 付き合いなさい。だって水原。お試しだって言ってるし。ルカちゃん。ほら泣かないね。 Seiring berjalannya waktu, Kazuya sampai sekarang masih belum bisa menerima kalau dia berpacaran dengan Ruka. Gak tahu kenapa si Kazuya malah makin kangen nih sama Shizuru guys. Sejak dia berpacaran dengan Ruka, Kazuya jadi sangat jarang bertemu dengan Shizuru. Si Kazuya sempat sedih nih karena Shizuru benar-benar hanya menganggap Kazuya sebagai klien saja. Singkat cerita, saat Kazuya dari ATM, secara gak sengaja dia melihat Shizuru bertemu dengan seorang pria. Dia bernama Umi Nakano. Anehnya, Nakano ini sangat tampan. Biasanya kan yang menyewa pacar orang-orang yang nolep. Nah, kenapa ini malah cowok tampan? Awalnya sih Kazuya bodo amat mereka mau pergi kemana. Namun entah kenapa dia jadi mengikuti mereka. Kazuya mengikuti semua kegiatan Shizuru, dari menonton bioskop sampai memberi kado Natal. でも本当に彼氏なのか？映画。超むずいよ相性が。海外子か。超美男美女。彼氏かっこいい。 Kazuya cemburu nih guys saat Shizuru tersenyum lebih natural dari biasanya. Kazuya juga sadar dengan perasaannya kepada Shizuru yang bertumbuh secara berlahan. Terbukti saat Kazuya merasa sangat sedih saat melihat mereka. Nah, saat Kazuya menenangkan diri di toilet, gak lama Nakano muncul. Di sana, Nakano ternyata sedang menelpon seseorang. Dari percakapan itu, Kazuya merasa kalau keselamatan Shizuru sedang terancam nih guys. Banyak kalimat-kalimat yang menggambarkan kalau bisa saja Shizuru ini dijual. Kazuya pun kembali mengikuti Shizuru dan Nakano. Saat di bawah pohon Natal, Kazuya melihat wajah Nakano mendekati Shizuru. Dia berusaha untuk menciumnya. Melihat hal itu, Kazuya pun segera keluar untuk menghentikannya. Namun sialnya, dia malah terpeleset nih guys. Shizuru yang melihat itu jadi merasa aneh dengan Kazuya. Kok bisa sih Kazuya ada di sini? Melihat itu, Nakano pun pamit pulang terlebih dahulu. Dia juga membiarkan Shizuru dan Kazuya untuk mengobrol. Singkat cerita, Shizuru menjelaskan kepada Kazuya kalau Nakano adalah teman kerja Shizuru di dunia akting. Selama ini ternyata Shizuru berusaha menjadi seorang aktris. Dia juga menjelaskan kalau mereka berdua pergi karena Shizuru ingin membelikan kado Natal untuk Kazuya. Shizuru hanya butuh saran kado dari teman laki-lakinya. Mendapat hadiah Natal seperti ini membuat Kazuya menangis nih guys. Dan ternyata ini adalah pertama kalinya dia mendapat kado Natal dari seorang perempuan. スマホケース。お詫びだから。クリスマスに女の子から物もらったのに。ごめん。でも俺泣いてる。振られちゃった。 Sejak hari itu, Kazuya jadi senang nih guys dapat kado Natal dari Shizuru. Dia juga merasa kalau dia adalah klien yang paling beruntung. Namun, saat Kazuya mengecek halaman review Shizuru, ternyata banyak sekali klien yang mendapatkan hadiah juga dari Shizuru. Kazuya pun kembali menyewa Shizuru. Dia berniat untuk meminta penjelasan tentang kebaikan Shizuru kepadanya. Nah, di sana Shizuru pun menjelaskan kalau itu adalah salah satu tugas Shizuru. Hadiah itu juga sebagai tanda terima kasih karena sudah menyelamatkan Shizuru. Mendengar penjelasan itu, Kazuya mau gak mau jadi harus menerima kenyataan yang mengecewakan. いやでもプレゼン彼女だから。彼女だっつってるんだからプレゼントくらい普通に。 Singkat cerita, Kazuya dan Shizuru pun kembali berjalan pulang. Di tengah jalan, ternyata Ruka datang mempergoki mereka berdua. Ruka pun menarik Kazuya ke suatu tempat.
Namun sebelum pergi, Ruka menutup mata Kazuya dulu nih guys. Dan saat sampai di sana, Kazuya sangat terkejut nih karena dia dibawa ke hotel. Kazuya sempat berpikir kalau hari ini dia dan Ruka akan melakukan hal itu. Namun ternyata itu salah besar nih guys. Ternyata Ruka membawa Kazuya ke sana adalah untuk meminta menghentikan sandiwaranya dengan Shizuru. Kazuya kan sudah punya Ruka. Jadi ya yang diperkenalkan ke keluarga Kazuya itu Ruka, bukan Shizuru. Mendengar hal itu, Kazuya jadi nggak bisa berkata-kata lagi nih guys. Dia pun akhirnya meminta izin untuk pergi ke toilet. Selama Kazuya di toilet, Ruka membaca pesan masuk dari Nagomi di HP Kazuya. Di sana Nagomi memberitahu rencana Hatsumode dengan Shizuru. Ruka pun memanfaatkan ini untuk mendapatkan hati Nagomi. Ruka memberanikan diri datang ke pertemuan mereka. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Ruka pun langsung memperkenalkan diri sebagai pacar Kazuya. それにしても可愛いお嬢さんじゃのう。私、和也さんの彼女です。サラシナ・ルカと申します。彼女？ Di sana Kazuya dan Shizuru sangat panik nih guys. Kazuya pun mencoba menjelaskan kepada neneknya. Dia mengatakan kalau Ruka adalah teman Shizuru yang suka berbohong. Untungnya Nagomi langsung percaya. Namun selama mereka bersama, apapun tingkah Ruka kepada Kazuya gak membuat mereka merasa kesal sama sekali. Ruka pun sadar, pasti Kazuya sudah melakukan sesuatu. ダメですよ。綺麗に食べなきゃ。ずっと見てられる。和也さん、ちょっと。 Singkat cerita, Ruka pun mencoba memberitahu yang sebenarnya tentang Shizuru kepada Nagomi. Namun, sebelum Ruka mengungkapkannya, Nagomi lebih dulu memulai percakapannya. Di sini, Nagomi mengatakan kalau dia sangat bersyukur bisa bertemu dengan Ruka. Dari dulu, Nagomi sangat ingin menanyakan kepada teman dekat Shizuru tentang sikap Shizuru sehari-harinya. Dia ingin tahu apa yang disukai Shizuru dan apa yang dia benci. Dia benar-benar sangat ingin tahu semua tentang Shizuru. Melihat wajah Nagomi yang berseri-seri ketika menceritakan Shizuru, Ruka jadi ragu nih guys untuk menyakiti perasaan Nagomi. Ruka pun memutuskan untuk menundanya dulu. Namun Ruka juga menegaskan kepada Kazuya, dia tetap gak akan menyerah dan akan menarik perhatian Nagomi agar jatuh hati padanya. 私、諦めませんから。持久戦ってSalah satu cara Ruka agar bisa berdekatan terus dengan Kazuya adalah dengan bekerja di tempat paruh waktu Kazuya. Di sini Kazuya baru saja menerima gaji pertama. Dia bingung nih harus menggunakan uang ini untuk apa. Awalnya sih dia berniat untuk menyewa Shizuru, tapi kalau dipikir-pikir lagi, sejak kejadian di kampus, Shun jadi jarang terlihat. Kazuya pun mempunyai ide untuk membuat Shun kembali percaya diri. Dia pun membayar Shizuru untuk menjadi pacar sewaan Shun dalam sehari. これしかねえ。俺だけど、その急なお願いがあって。はい。友達のためなんだ。 Singkat cerita, Shun pun jadi tahu nih kalau ternyata Shizuru pacar sewaan juga. Awalnya Shun menganggap kalau ini pasti prank. Dia berpikir kalau Kazuya pasti akan muncul dan mengolok-oloknya. Namun seiring berjalannya waktu, Shun hanya melihat ketulusan dari Shizuru. Dia menemani Shun sangat baik. Iko, Shun君。一体何が起きてんだよ。ここどこ？お花畑。シュン君って面白いんだね。 Singkat cerita, malam pun tiba. Shun berterima kasih kepada Shizuru karena sudah menghiburnya. Nah, saat Shun akan membayar Shizuru, Shizuru mengatakan kalau dia sudah dibayar oleh Kazuya. Dan gak lama kemudian, Kazuya pun muncul. Pertemuan ini sebenarnya benar-benar membuat mereka berdua canggung. Shizuru pun memutuskan untuk memberi waktu mereka untuk mengobrol. Di sana, mereka pun mulai terbuka satu sama lain. Dari alasan kenapa menyewa pacar, sampai pada akhirnya suasana pun mencair. Mereka pun akhirnya bisa tertawa bersama dengan sangat lepas. マジどんだけ。千鶴さんみたいな彼女ができるなんておかしいと思ったんだ。
Di hari lain, Kazuya tiba-tiba mendapat note dari Shizuru untuk bertemu di balkon jam 9. Melihat itu, Kazuya pun mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Seakan-akan mereka akan berkencan. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Di sana, Shizuru ternyata meminta bantuan Kazuya untuk menyewa salah satu junior Shizuru yang baru saja bekerja menjadi pacar sewaan. Akhir-akhir ini, dia mendapat komplain karena sangat pemalu. Tugas Kazuya hanya membantu gadis itu untuk terbiasa menghadapi laki-laki. Mendengar hal itu, Kazuya pun dengan senang hati mau menolong Shizuru. お客さんからもクレーム出ちゃうくらいでいい？おう。よかった。あなたはその後どうなの？ Singkat cerita, mereka pun bertemu di stasiun. Di sana, gadis itu sebenarnya terlihat sangat imut. Dia bernama Sumi Sakurasawa. Tingkat pemalu Sumi ini sangat parah nih guys. Dia kesulitan berkomunikasi. Bahkan sekalinya ditanya, tubuhnya malah bergetar luar biasa. Namun di sini Kazuya dengan sabar menemani Sumi. Dia bahkan meminta Sumi untuk nggak sungkan kepadanya. Kazuya akan membantu Sumi sampai dia terbiasa dengan laki-laki. Nah, berbagai macam tempat pun mereka datangi. Sejauh ini belum ada perkembangan apapun dari Sumi. Dan tanpa disadari, kebersamaan mereka ini ternyata dipergoki oleh Mami. Seperti biasa, Mami mencoba menginterogasi Sumi saat Kazuya pergi ke toilet. Kazuya yang baru saja kembali tentu saja terkejut dong. Kok bisa sih ada Mami di sini? Dia pun sangat bingung harus menjelaskan apa tentang Sumi. Kalau disebut pacar, nanti Mami akan menganggap kalau Kazuya selingkuh dari Shizuru. Saat Kazuya mencari alasan, tanpa disangka-sangka, Sumi malah menunjukkan gestur permesraan. Dia seakan-akan ingin memberitahu Mami kalau mereka sedang berpacaran. この子はただのすみちゃん？めっちゃ彼女のふりしてくれてる。Mami pun menunjukkan kekecewaannya kepada Kazuya. Dia tak menyangka kalau ternyata sekarang Kazuya jadi playboy. Dia berani berpacaran dengan dua gadis sekaligus. Bahkan kategorinya sangat cantik dan imut. Tiba-tiba Mami mengatakan kalau dia berjanji akan menjaga rahasia ini dari Shizuru. Tak lama kemudian Mami pun pergi. Kejadian hari itu membuat Mami sangat kesal nih guys. Dia jadi kepo, siapa sih Sumi-Sumi itu? Mami pun mencari tahu informasi tentang Sumi di internet. Tak lama muncullah profil Sumi di aplikasi pacar sewaan. Melihat itu Mami jadi terkejut. Dia berpikir pantas saja Kazuya gampang mendapatkan gadis cantik. Ternyata itu semua dari aplikasi. Mami pun jadi curiga nih guys dengan Shizuru. Dan saat dicek, ternyata sama saja dengan Sumi. 本当に彼女？確か桜沢すみ。Di hari lain, Shizuru mendapat klien yang ternyata itu adalah Mami. Shizuru kaget dong, kok bisa sih Mami tahu pekerjaannya? Mami pun mengajak Shizuru ke karaoke terdekat. Tempat itu kebetulan adalah tempat kerja Kazuya. Kazuya sempat melihat Shizuru dan Mami bersama. Dari sana dia curiga kalau Mami pasti sudah tahu tentang identitas Shizuru. Nah, saat di dalam, Mami benar-benar membuat Shizuru gak nyaman nih guys. Dia menunjukkan wajah seperti menghina pekerjaan Shizuru. Kazuya yang menguping dari luar tentu saja jadi panik dong. Dia bingung harus bagaimana. Namun saat melihat Shizuru dan Mami keluar karaoke, Kazuya jadi semakin panik. Dia gak mau ketinggalan satu momen pun. Dia pun beralasan sakit kepada bosnya agar bisa segera mengejar Mami dan Shizuru. 何やってんだ木下！すみません、ちょっと急に体の調子が。すいません、病院行ってきます。Singkat cerita, sebelum berpisah, Shizuru menanyakan kepada Mami, apakah Mami masih mempunyai perasaan kepada Kazuya? Kazuya sendiri masih mencintai Mami. Seharusnya Mami menyadari itu dong. Menurutnya Kazuya adalah pria yang baik. Dia juga yakin kalau Kazuya akan membahagiakan Mami. Mami pun tersenyum. Dia berbalik menanyakan kepada Shizuru tentang perasaannya kepada Kazuya. Karena sudah 1 tahun, Shizuru menjadi pacar sewaannya. Di sini entah mengapa Shizuru nggak menjawab nih guys. Dia malah menjelaskan tentang perasaan Kazuya ke Mami yang sangat besar bahkan sampai sekarang. Di sini Mami hanya memberitahu kepada Shizuru kalau tingkahnya sangat membuatnya kesal. Ini bukan urusannya, kenapa dia harus ikut campur? Mendengar hal itu Shizuru pun jadi terdiam nih guys. Dia bahkan nggak tahu harus berbuat apa lagi.
Sedangkan di sudut lain, Kazuya hanya bisa menangis. Dia pun menunggu Shizuru untuk pulang. Dia ingin berterima kasih kepada Shizuru karena sudah membelanya tadi. 邪魔なんだけど。悪い。全部見てたんだ。マミちゃんとのこと。ありがとう。 Tentu saja Shizuru kaget dong, kok bisa Kazuya tahu tentang hal itu? Shizuru pun meminta maaf kepada Kazuya karena nggak bisa membuat Kazuya kembali dengan Mami. Mendengar hal itu, Kazuya jadi ingat kalau kepedulian Shizuru kepadanya selama ini sangatlah besar. Shizuru sedang nggak disewa, tapi dia dengan sukarela membantu Kazuya untuk move on. Sudah banyak hal yang dilakukan Shizuru untuk membantunya. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Kazuya pun memberitahu Shizuru. Dia mengatakan kalau dia ingin Shizuru yang menjadi pacarnya saja. Namun belum lama mengucapkan kalimat itu, Kazuya jadi langsung sadar dengan tingkahnya itu. Dia pun langsung memberitahu Shizuru kalau maksudnya adalah pacar sewaan, bukan pacar betulan. Karena malu, dia pun berlari masuk ke dalam. Sebenarnya di sini yang terkejut bukan hanya Kazuya nih guys. Dan ternyata Shizuru juga sama terkejutnya. Dan cerita pun berakhir. じゃあ夜更かしはお肌に悪いぞ。言っちまった。君がいいって。さっきの。君がいい。君が。バカ。 Wah, pas lagi seru-serunya malah bersambung nih guys. Jadi gimana gitu ya kan? Oke deh, tungguin cerita asyik lainnya bareng Ica. Tentu saja hanya di channel Storynema Uwu. Bye bye.